Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video pembahasan ini saya akan menjelaskan materi kimia organik dasar, yaitu mengenai reaksi substitusi aromatik elektrofilik. Oke, sebelum kita mengenal macam-macam reaksi elektrofilik pada benzen, nah kalian harus tahu terlebih dahulu, benzena sangat mudah mendapat serangan elektrofilik karena benzena kaya akan elektron pi. Di sini, benzena berlaku sebagai donor elektron atau suatu basa Lewis sebagai nukleofil, sehingga akan mudah bereaksi dengan penerima elektron asam Lewis atau elektrofil. Sekilas, benzena sangat menyerupai alkena yang juga memiliki elektron pi di dalamnya. Akan tetapi, perbedaan benzena dengan alkena sangat jelas karena keenam elektron pi dalam benzena selain terkonjugasi juga mempunyai jarak lebih dekat dibandingkan dengan alkena. Hal ini menjadikan benzena lebih stabil. Oleh karena itu, meskipun benzena mudah diserang oleh elektrofilik, benzena akan lebih mudah mengalami reaksi substitusi daripada reaksi adisi. Bukti adanya serangan elektrofilik pada sistem elektron pi benzena adalah terbentuknya karbokation non-aromatik, yaitu ion arenium, atau kita sering menyebutnya sebagai kompleks sigma. Nah, berikut gambaran mekanisme substitusi aromatik elektrofilik. Nah, langkah yang pertama, nah bahwasannya mekanismenya, nah kita buat dulu nih benzen. Nah, salah satu ikatan rangkap benzena ini akan berikatan dengan si elektrofil ini, teman-teman. Nah, akan berikatan dengan elektrofil ini. Nah, saya ambil ikatan yang ini ya. Nah, ini akan berikatan dengan elektrofil. Nah, membentuk ion arenium terlebih dahulu. Nah, ini dia. Berarti kalau ini yang berikatan, berarti di sini nanti positif. Nah, di sini positif, nah berarti ini ikatan. Nah, berarti di sini ada dua dong, satu elektrofil, satu si atom hanya. Nah, kemudian ini bisa mengalami resonansi, teman-teman. Bisa mengalami resonansi yang dimana nanti yang elektron ini, ikatan ini, yang rangkap ini akan berpindah mengalami resonansi kemari. Maka kalau berpindah berarti di sini yang kurang elektron, berarti di sini nanti yang positifnya. Nah, kemudian dapat mengalami resonansi juga. Nah, ini yang pindah, teman-teman. Nah, maka menjadi ini yang positifnya. Nah, inilah yang dinamakan ion arenium, teman-teman. Nah, inilah yang dinamakan ion areniumnya tersebut. Nah, mula-mula langkah 1 elektrofilik ini menarik 2 elektron dari 6 elektron pi, sehingga salah satu atom karbon dalam benzena membentuk ikatan sigma. Pembentukan ikatan sigma ini mengganggu sistem siklik elektron pi. Karena terbentuknya ion arenium, maka karbon yang mengikat gugus elektrofil menjadi terhibridisasi sp3
dan pada saat bersamaan tersedia orbital p. Sekarang pada cincin benzen hanya ada 5 atom karbon yang berhibridisasi sp2p ini. Nah, kemudian itu langkah yang pertama teman-teman. Kemudian langkah yang kedua, terbentuknya elektrofil. Nah, terbentuknya elektrofil berarti ada penyerangan elektrofil, kemudian terbentuknya ion arenium, dan yang terakhir nanti pelepasan elektrofilnya. Nah, yang kedua berarti yang pada ion areniumnya saya ambil aja salah satunya itu pada yang awalnya aja ya, pada yang ini. Berarti ini, kemudian ini. Oke, ini. Nah, di sini kan elektrofil, kemudian di sini H. Nah, ikatan pada atom ini, ikatan yang pada atom H ini akan menjadi ikatan pada di sini, teman-teman. Nah, kemudian barulah terbentuknya produk. Lepasnya si atom H, pelepasan si atom H, teman-teman. Nah, ini dia. Nah, terbentuknya elektrofil. Nah, langkah kedua, ion arenium melepaskan proton dari karbon. Nah, melepaskan proton dari karbon. Atom karbon sekarang menjadi elektrofilik dan 2 elektron yang ada pada atom karbon sekarang menjadi bagian dari sistem elektron pi. Kemudian karbon dengan hibridisasi sp3 berubah menjadi sp2 kembali dan terbentuk turunan benzen dengan 6 elektron yang terdelokalisasi. Berarti elektronnya itu udah bisa dia beresonansi. Nah, inilah dia hasilnya. Nah, inilah mekanisme reaksi substitusi elektrofilik pada benzen. Nah, yang pertama penyerangan elektrofilik, kemudian terbentuknya ion arenium, dan yang ketiga itu pelepasan atom hidrogen. Nah, itu mekanismenya. Nah, kan banyak ya reaksi substitusi elektrofilik aromatik, ada nanti nitrasi, kemudian ada ada nitrasi, ada halogenasi, ada sulfonasi, kemudian alkilasi, ada asilasi, asilasi dan kawan-kawannya. Oke, dalam video ini yang pertama, pada bagian yang pertama elektrofilik, ini saya akan membahas mengenai reaksi nitrasi terlebih dahulu, teman-teman. Oke. Reaksi nitrasi. Oke. Nah, mekanisme umum untuk nitrasi benzena adalah menggunakan campuran asam nitrat dan asam sulfat. Berikut urutan reaksinya. Berarti menggunakan campuran asam sulfat dengan si asam nitrat. Oke, kita reaksikan, teman-teman. Jangan panik dulu. Nah, berarti asam sulfat kalian harus tahu strukturnya ya, teman-teman. Seperti ini. Kalau di buku SMA kan dibuat ya, kalau di asam sulfat itu ada bilangan koordinasi, maka ikatannya ini ikatan tunggal. Nah, itu salah ya, teman-teman. Nah, yang benar struktur asam sulfat seperti ini. Jadi teman-teman harus bisa membedakan dari sekarang. Nah, kemudian asam sulfat direaksikan dengan si asam nitrat. Nah,
elektron yang ada di ini, pasangan elektron yang ada di oksigen akan berikatan dengan si atom hidrogen pada asam sulfat. Maka ini akan terbentuk nanti menjadi seperti ini teman-teman. Nah, saya buat dulu ya untuk asam nitratnya ini. Nah, kan ini kekurangan elektron ya, maka nanti ikatannya ini akan kemari teman-teman, akan menuju kemari dan lepaslah si NO2. Karena elektron menuju kemari, maka kan di sini kekurangan elektron, maka nanti terbentuknya NO2 plus. Nah, karena ini tadi berikatan dengan H, maka kan ini tinggal nanti seperti ini teman-teman, si asam sulfatnya. Oke, seperti ini, atau ini nanti HSO4-. Nah, ini aja disingkat teman-teman. Nah, kemudian karena elektron tadi ini menuju ke atom oksigen, maka lepaslah si NO2 dan H2O pun lepas. Maka ini nanti menghasilkan H2O dan NO2 plus. Saya bikin dalam bentuk strukturnya saja teman-teman. Nah, inilah tahap awalnya, terbentuknya nitro. Nah, barulah nitro ini nitro ini sebagai elektrofil. Ini sebagai elektrofil. Nah, inilah nanti yang akan berikatan dengan gugus benzen. Nah, maka nanti ini benzen ya. Saya ambil aja seperti ini. Nah, elektrofilnya oke, berarti salah satu ikatan pada ini, pasangan elektron ini akan berikatan dengan si elektrofil. Nah, akan berikatan dengan elektrofil. Nah, ini bukan maksudnya arahnya ke nitro, ke NO2 plus, tandanya itu menyerang ya. Berarti ini maksudnya ikatan ini berikatan dengan si NO2 plus dengan elektrofilnya. Nah, kemudian barulah terbentuk zat antara. Nah, ionarenium tersebut tadi teman-teman, berarti saya buat ini. Nah, ini dia tahap lambatnya teman-teman, berarti di sini positif. Nah, ini tahap lambat. Nah, setelah terbentuk zat antara, barulah lepas si atom H-nya. Nah, saya buat ulang. Nah, elektron yang ada di sini, pasangan elektron ini akan menuju kemari. Nah, akan menjadi ikatan rangkapnya dan terbentuk hibridisasi sp2. Nah, atau ikatan pi di sini ya, teman-teman. Nah, maka lepasnya atom H ini akan berikatan dengan HSO4-, teman-teman. Nah, berarti yang H ini akan berikatan dengan H2SO4-. Maka ini akan menghasilkan suatu produk baru. Nah, di sini udah ada si nitro. Berarti namanya nanti ini nitro
tambah aja benzen, berarti nitrobenzena. Nama reaksinya reaksi nitrasi dan hasil produknya nitrobenzena. Nah, ini ditambahkan dengan H2SO4. Ini reaksinya cepat. Nah, berarti teman-teman, ini kalau kita bisa lihat ini menggunakan katalis H2SO4 sebagai katalis. Kenapa? Karena H2SO4 ada di awal dan ditemukan lagi di akhir, teman-teman. H2SO4-nya paham ya? Karena katalis itu dia ikut bereaksi, tetapi ditemukan lagi di akhir reaksinya. Nah, itu ya teman-teman. Oke, karena reaksi nitrasi sudah selesai. Ini bagian pertama, reaksi substitusi elektrofilik yang bisa saya jelaskan. Jika kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir. Jika ini bermanfaat, kalian share ke teman-teman kalian ya teman-teman. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.